Bayangin, ada seorang ahli, dia masuk ke kolam yang penuh dengan hiu. Dia bukan penyelam tempur loh, cuma seorang perenang yang punya reputasi. Dia pikir ini perlombaan biasa, tapi ternyata ini arena pertarungan hidup mati. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini bukan teka-teki, ini adalah rangkuman dari sebuah kisah nyata yang luar biasa tentang sains, politik, dan sebuah titik balik yang sangat dramatis. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Selamat datang di penelusuran kita kali ini, di mana kita akan mengurai strategi seorang teknokrat, sebuah pertaruhan besar, dan pembalikan arah yang jujur saja mengejutkan dari seorang Rismon Sianipar. Ini adalah cerita tentang bagaimana amunisi ilmiah yang tadinya jadi andalan justru jadi titik paling rapuh dalam sebuah perang politik. Nah, biar kita semua ngerti ceritanya, kita harus paham dulu medan perangnya itu seperti apa. Karena sejak awal, ini adalah pertarungan antara dua kubu yang cara pandangnya, wah, beda banget. Jadi gini, di satu sisi, kita punya kubu yang bergerak atas dasar moralitas perjuangan. Buat mereka, ini perang ideologis, jangka panjang. Nah, di sisi lain, ada seorang ahli yang operasinya berdasarkan rasionalitas personal. Setiap langkahnya dihitung. Untung ruginya apa buat diri sendiri. Benturan dua dunia inilah yang jadi jantung dari semua drama ini. Coba deh kita zoom in sedikit ke kubu oposisi. Ada tokoh-tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa. Bagi mereka ini bukan cuma soal ijazah ya. Ini perang besar untuk menantang integritas presiden. Di dunia mereka, di dunia perjuangan ideologis, solidaritas itu segalanya. Jadi kalau ada yang mundur di tengah jalan, itu bukan cuma dianggap kalah, tapi bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Nah, ini bagian yang paling seru. Pilihan medan perangnya. Isu ijazah ini kan hitam putih ya. Ada atau tidak ada. Ada prinsip hukum namanya beban pembuktian. Gampangnya gini, siapa yang nuduh, ya dia yang harus buktiin. Ini taruhannya tinggi banget loh. Kalau mereka gagal membuktikan, tuduhan itu otomatis jadi bumerang. Dan pas pertarungan lagi panas-panasnya, lagi berisiko tinggi kayak gini, tiba-tiba muncullah satu pemain baru. Seseorang yang bakal mengubah total dinamika permainannya. Senjata baru mereka ini namanya Rismon Sianipar, seorang ahli forensik digital, legitimasinya ilmuah kuat. Dan yang paling penting, dia ini bersih, nggak punya rekam jejak atau bagasi politik, jadi kelihatannya objektif banget kan? Dia seolah jadi mesin validasi mereka yang mengubah opini politik jadi kelihatan kayak fakta ilmiah yang susah dibantah. Tapi, tunggu dulu. Ada yang perlu kita sadarin nih. Kemunculan Rismon ini baru banget. Dia mulai bersuara itu di akhir 2023. Dapat kepercayaan publik dari kasus lain. Terus tiba-tiba di Februari-Maret 2024 langsung tancap gas. Sampai nerbitin buku-buku yang sangat politis. Cepat banget kan? Ini menunjukkan dia itu bisa dibilang masih hijau dalam permainan politik kelas kakap seperti ini. Begini, kalau seorang teknokrat, seorang ilmuwan, nyemplung ke kolam politik, dia bakal kaget. Dia akan segera menemukan titik-titik tekanan yang nggak pernah dia bayangkan. Dan buat Rismon, tekanan itu datangnya cepat dan keras banget. Tekanan pertama, boom, status tersangka. Buat seorang aktivis politik, mungkin ini ya risiko pekerjaan lah. Tapi buat seorang akademisi karir, wah, ini beban psikologis yang berat luar biasa. Ancaman penjara itu mengubah perdebatan di atas kertas jadi ancaman personal yang nyata, yang bisa mengakhiri karirnya seketika. Tapi, ternyata status tersangka itu baru pemanasan. Masih ada dosis tambahan yang dimainkan, sebuah tekanan yang jauh lebih kuat dan lebih efektif. Dan inilah dia kartu trufnya, serangan balasan yang cerdas banget. Serangannya itu bukan ke hasil analisisnya, bukan, tapi langsung ke jantung legitimasinya. Ijazahnya dia sendiri dari Jepang. Tekanan ini berubah dari sekedar ancaman hukum menjadi ancaman eksistensial. Kalau kredibilitas akademisnya runtuh, ya udah semuanya selesai, skakmat. Oke, jadi bayangin posisinya ditekan sampai ke titik paling krusial di mana seluruh karirnya dipertaruhkan, Rismon dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit banget. Antara solidaritas perjuangan bersama atau kalkulasi penyelamatan diri sendiri. Coba deh, kita semua bayangin ada di posisi dia. Anda seorang ilmuwan, udah bangun karir puluhan tahun, tiba-tiba harus memilih. Apa ia mau mengorbankan itu semua, reputasi, pekerjaan, masa depan, demi sebuah perjuangan politik? Ini pertanyaan yang harus dijawab Rismon saat itu. Biar lebih jelas, coba lihat bedanya taruhan mereka. Bagi aktivis politik seperti Roy Suryo atau Dr. Tifa, masuk penjara itu justru bisa jadi lencana kehormatan, bisa menaikkan nilai politik mereka. Tapi buat Rismon, seorang akademisi murni, penjara itu sama dengan kematian perdata. Karirnya hancur lebur,
tamat. Nah ini dia intinya teman-teman. Keyakinan Richmond itu keyakinan teknis, basisnya data. Kalau datanya goyah, kalau ada tekanan, ya keyakinannya bisa ikut goyah, bisa direvisi. Beda banget sama keyakinan sekutunya yang ideologis. Itu kayak batu karang. Mau dihantam ombak segede apapun, keyakinan itu tetap kokoh. Keyakinan teknis terbukti rapuh di bawah tekanan. Makanya secara rasional, cuma ada satu jalan keluar buat dia. Ada semacam pintu darurat hukum yang namanya Restorative Justice, atau RJ. Ini jalur legal buat mengakhiri konflik lewat kesepakatan damai. Inilah tombol penyelamat yang dia tekan untuk keluar dari medan perang yang ternyata salah ia masuki. Keputusan Richmond mengambil jalan damai ini bukan sekadar dia mundur loh, ini adalah momen gempa bumi, momen di mana seluruh benteng pertahanan teknis dari kubu oposisi runtuh total. Dan sebuah babak baru yang super dramatis dimulai. Coba kita urutkan lagi transformasinya yang, wow, luar biasa ini. Pertama, dia adalah amunisi teknis andalan oposisi. Kedua, diam-diam di belakang, dia menempuh jalur damai. Dan yang ketiga, puncaknya, dia justru berpotensi jadi saksi yang memberatkan bagi kawan-kawan seperjuangannya. Kebayang nggak? Aset terbesar mereka kini telah menjadi ancaman. Kalau mau diringkas, mungkin kalimat ini yang paling pas buat menggambarkan semuanya. Sains tanpa ideologi itu rapuh, oposisi tanpa amunisi teknis yang solid itu buta. Kasus ini tuh contoh nyata gimana hubungan simbiosis ini bisa jadi fatal akibatnya bagi keduanya. Jadi apa akibatnya sekarang? Ya ini dia, benteng teknis yang jadi fondasi seluruh narasi mereka kini runtuh. Tanpa validasi ilmiah dari Richmond, narasi mereka kembali jadi sekedar opini politik. Dan sekarang mereka terekspos kayak telanjang di tengah medan perang. Rentan banget. So, kita sampai di penghujung dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah mundurnya Richmond ini adalah pukulan telak yang mengakhiri isu ijazah ini selamanya, atau justru sebaliknya? Publik malah jadi mikir, wah, ternyata di Indonesia, sains pun bisa ditekuk oleh tekanan kekuasaan. Nah, jawaban dari pertanyaan ini nantinya akan membentuk cara kita memandang hubungan rumit antara ilmu pengetahuan dan politik di negeri ini.